Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, di sini saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Ya, sebelumnya ada kata peribahasa, tak kenal kata saya, maka saya maka tak kenal. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ilham, SMSI. Ya, itu lengkapnya Muhammad Ilham, sarjana ekonomi, magister sains. Ya, itu nomor di sini saya mempunyai nomor induk dosen 0106058701. Saya dosen tetap di Universitas Sumatera. Sebelumnya kemudian saya sebelum mengajar di Universitas Sumatera, saya juga aktif di sekolah di SMA, SMP, Tunas Kejaman Medan, dan di SMK Kreatif Medan, dan serta di MTS Biasa Sabila Badastia Bertuk Setua. Kita masuk ke pengantar manajemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sore Pak. Di sini saya membawakan mata kuliah pengantar manajemen. Ya, terlebih dahulu kita kenal dulu ya. Nama saya Muhammad Ilham, SE, MSI atau Muhammad Ilham, sarjana ekonomi, magister sains. Ini nomor NID saya 0106058701. Ya, saya dosen tetap di Universitas Sumatera. Ya, sebelumnya ya, pengertian manajemen. Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dengan cara efektif dan efisien. Nah, ada juga manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja sama. Nah, ini pengertian manajemen. Ada juga pengertian manajemen sebagai proses. Menurut George R. Kelly, manajemen adalah suatu proses yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan, terdiri dari planning, organizing, recruiting, dan controlling dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Nah, ya. Ini awal prosesnya dari pertama sumber daya berupa 6M. 6M di sini ya tahu ya, manusia, material, mesin, metode, money, sama market. Ya. Dan sumber daya itu mempunyai fungsi-fungsi pokok proses manajemen, antara lain planning, executing, organizing, controlling. Ya. Tujuan akhir dari proses ini inilah terdapat tujuan yang merupakan hasil akhirnya. Tujuan hasil akhirnya selalu efektif dan efisiensi. Nah, selanjutnya ya, unsur-unsur manajemen. Menurut Eric Emerson, manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu man tahu ya, man manusia, money uang, material ya benda, mesin itu peralatan, metode itu cara. Manajemen juga dipakai ini di manajer mempunyai peran wewenang, formal dan status. Di wewenang, formal dan status itu terdapat peran antar pribadi atau pribadi ya, diri sendiri ya. Itu dipesan menjadi peran antar pribadi itu terdapat tokoh, pemimpin, penghubung. Ya, selanjutnya peran informasional itu pemantau, penyebar, juru bicara, dan terakhir pengambil keputusan itu ada di pihak wira swastawan, pengalokasian sumber daya dan perhunian.
Ini gambarnya piramida, ya, piramida manajemen. Itu yang pertama ada top manajemen, yang kedua middle manajemen, yang ketiga lower manajemen. Ya, di top manajemen ada namanya board of directors of executive atau senior executive, tidak terdapat di top manajemen. Di middle manajemen, departemen ya, departemen divisi head. Baru di bawahnya ada supervisor manajemen, superintendent, general foreman, plus supervisor. Yang terakhir di top manajemennya di lower manajemennya ada worker. Worker itu kerja ya, atau karyawan. Ya. Pengetahuan dan kali manajemen menurut DR Theory, kebersihan manajemen ditentukan oleh pengetahuan dan kalian yang terdiri dari 3 bidang. Yang pertama teknik, yang kedua manusiawi, ketiga pemikiran. Ini ya, ini gambar skemanya, jangan nampak semua ya. Ini keterangan yang tadi ya, top manajemen atau top puncak, middle menengah, baru lower yang bawah. Ya. Di sini kita akan membahas fungsi manajemen. Yang pertama, planning apa ini? Planning apa? Ya, perencanaan atau kegiatan yang menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan selanjutnya. Yang kedua, kenapa planning dulu? Setiap apapun namanya kegiatan pasti kita rencanakan, ya. Itu namanya di planning. Di organizing itu kegiatan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. Berarti di sini ada organizing itu pengelompokan. Contohnya di situ misalnya dari manajer di bawah ada divisi-divisinya, jadi kelompoknya, atau namanya job description, pembagian tugas. Yang ketiga, equity, kegiatan menggerakkan anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, sudah dikelompokkan baru dikasih tindakan ya, digerakkan. Selanjutnya di controlling itu pengawasan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan. Itu fungsi-fungsi manajemen ya. Ya semua kan? Ya pas. Ini ya, fungsi-fungsi pokok manajemen. Perencanaan yang pertama menjelaskan, menetapkan dan memastikan tujuan yang dicapai. Jelas ya, dijelaskan, dimantapkan. Yang kedua, meramalkan keadaan yang akan datang. Dan yang ketiga, memperkirakan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, tugas yang sesuai dengan pencapaian tujuan. Ya, selanjutnya masuk kita pengorganisasian. Itu yang saya bilang tadi, membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional. Itu adalah description ya. Yang kedua, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi secara operasional, termasuk yang menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit yang berkaitan. Yang keempat, memilih dan menempatkan organ untuk pekerjaan sesuai. Itu fungsi pengorganisasian. Baru fungsi penggerakan atau equity. Yang pertama, melakukan partisipasi terhadap keputusan. Tahu partisipasi? Partisipasi adalah ikut serta dalam ya, mengambil keputusan. Itu nggak bisa diserahkan oleh manajernya. Semua terkait ya, dari karyawan, dari divisi-divisi, terakhir di top puncak atau manajer yang ikut serta mengambil keputusan. Yang kedua, mengarahkan orang dalam bekerja. Yang ketiga, memotivasi anggota. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif. Itu fungsi penggerakkan. Ya. Yang keempat itu fungsi manajemen pengendalian. Setelah dikasih tindakan baru
controlling, diawasi ya. Yang pertama, membagikan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan. Yang kedua, menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja. Yang ketiga, membuat media. Dan yang keempat, memberitahu media pengukur pekerjaan. Yang kelima, memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangan. Dan yang terakhir, melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Yes, ya. Yang pertama kita rencanakan, yang kedua kita buat description-nya, yang ketiga baru kita kasih tindakan, baru kita arahkan ya kemana porsi-porsinya. Yang keempat baru kita awasi. Ini langkah-langkah mengawasi ya, 1 sampai 8. Nah, dari materi saya ini cukup jelas kan? Ada yang bertanya? Jelas semua kan materinya. Nanti materinya saya kirim ke grup ya, atau kita kirim ke WCR ya. Dari temuan dari mata dengan dari fungsi-fungsinya jelas semua. Ada berapa fungsinya? Fungsi manajemen 4 ya. Pertama apa fungsinya? Training, organizing, Oke, kamu semua ya. Dari materi saya ini ada yang mau ditanya? Iya Pak, ada Pak. Apa fungsi utama dari pengorganisasian dalam manajemen Pak? Fungsi pengorganisasian dan manajemen itu satu, membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional dan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam posisi yang sesuai, atau data lainnya dengan job description. Yang lain ada yang bertanya? Boleh? Boleh Pak. Oh ya, saya tadi lupa ini ya, Pak, absen nomor 1 ya. Tulisan dulu ya. Aliasa Putri, Di depan. Yudhistira, Yuni Ritonga, Yeni Sakina, Dicari Paluki, saya terus ya. Ada kakak Masuk Pak, ada kamu Pak. rumahnya? Puspa juga? Nanti Pak. Nur Karisma? Izin Pak. Izin. Nona Pina Cantika? Baru masuk? Mau ngambil mata kuliah juga? Sudah. Sekian ini ya dari presentasi saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ya tanya di pembahasan ya tentang pengantar manajemen. Oke, saya akhiri ya pertemuan ini atau presentasi ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran itu dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.